Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman mahasiswa, pembahasan kita pada pertemuan kali ini, pertemuan online kali ini adalah madhab hukum Islam. Munculnya pemikiran dalam bidang ilmu Islam, lebih-lebih dalam bidang ilmu fikih, itu terjadi pada masa generasi kedua pada fase tabi'in. Kita tahu bahwa masa pertama adalah masa kenabian, lalu masa sahabat, lalu tabi'in, dan setelah itu masa setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Di sini masa perkembangan daripada fikih. Kalau masa pertama, mereka ketika mendapatkan sebuah permasalahan, maka mereka langsung ada yang ditanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa sahabat juga seperti itu, ada juga mereka menanyakan hukum-hukum kepada yang lebih ahli di antara mereka. Permunculan banyak berkaitan dengan hal hukum Islam ini ada pada setelah tabi'in atau pada masa tabi'in. Di situ banyak permasalahan yang memang harus diselesaikan, sehingga inilah yang munculnya landasan bahwa madhab itu pertama kali munculnya. Ini ditandai dengan munculnya persoalan kehidupan sosial yang semakin kompleks setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lalu banyaknya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keagamaan atau berkaitan dengan sosial dan juga kenegaraan. Pada masa tabi'in ini muncul pemikiran dalam bidang hukum Islam, yaitu aliran hadis yang berpegang teguh pada hadis, ya, yang tidak menerima pendapat dengan melakukan pemikiran-pemikiran terhadap hal baru. Dan yang kedua adalah aliran ra'yu, ya. Aliran ra'yu ini aliran bagaimana dia, ya, menghadapi sebuah itu dengan pandangan-pandangan dari tabi'in atau ijtihad dari mereka. Secara terminologi, aliran ahli hadis yang dipelopori oleh Imam Malik, kita tahu bahwa Imam Malik ini mengarang sebuah kitab, ya, namanya Al-Muwatta dalam bidang fikih, dan itu ada kumpulan-kumpulan, ya, hadis-hadis yang beliau susun sesuai dengan tema-tema tertentu. Adalah golongan yang lebih banyak menggunakan riwayat, ya, dan sangat hati-hati dalam penggunaan ra'yu. Kembali kepada hadis, riwayat-riwayat dari hadis, dan mereka sangat berhati-hati dalam penggunaan pendapat mereka. Sedangkan aliran ra'yu yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, ya, yang sekarang kita kenal dengan madhab Hanafi, Imam Hanafi, yang tadi Imam Malik, ya, madhab Maliki, lebih banyak menggunakan ra'yu, lebih banyak menggunakan pendapat dari akal dibandingkan aliran ahlu hadis tersebut. Walaupun yang nantinya muara dari semua itu adalah tentu saja Al-Quran dan juga Al-Hadis. Pengertian madhab, sekarang kita masuk kepada madhab. Secara etimologi madhab adalah, secara bahasa, ya, masdar mim sekaligus merupakan isim al-makan, yaitu masdar mim madhab dan juga isim makan. Begitu juga isim makannya juga madhab, dari fi'il madhi dhahaba, ya, yadhhab, yang artinya pergi. Namun lafal tersebut juga diartikan dengan ar-ra'yu, pendapat. Secara terminologi istilah,
Ada beberapa definisi, diantaranya adalah jalan pikiran, ya, karena tadi berkaitan dengan pergi, yaitu jalan pikiran yang ditempuh oleh mujtahid. Bagaimana seorang mujtahid itu berpendapat dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi mereka menggunakan, ya, jalan pikirannya ke arah mana, yang tentunya jalan pikiran ini berdasarkan pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Profesor Dr. Huzaimah, ya, menyimpulkan bahwa definisi madhab selalu meliputi dua pengertian. Ada dua pengertian, ya, yang dikatakan oleh Profesor Huzaimah. Yang pertama adalah jalan pemikiran ataupun metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama itu jalan pemikirannya atau metodenya yang ditempuh oleh ulama madhab dalam menentukan sebuah hukum. Yang kedua adalah pendapat imam mujtahid, pendapat para imam mujtahid madhab tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan Hadis. Ya, ini pendapatnya seorang mujtahid, misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini adalah sunnah, bahwa ini adalah makruh, bahwa ini adalah haram. Ya, pendapat itu tentunya diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang tentunya pada Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak menyebutkan secara tekstual, ya, secara disebutkan secara nyata, misalkan seperti ini, ya, bahwasanya bagaimana hukumnya untuk misalnya hukumnya cloning dan sebagainya lah, itu memang belum ada, ya, belum ada pada zaman Rasul, sehingga diambilkan hukum-hukum, ya, atau dari kajian dari Al-Quran dan juga Al-Hadis itu, sehingga menyimpulkan bahwa hukumnya ini tidak boleh, hukumnya ini boleh dan sebagainya. Latar belakang timbulnya mazhab. Bagaimana mazhab itu timbul? Yang pertama adalah adanya usaha pembukuan pendapat-pendapat para imam. Kalau zaman dulu itu, ya, untuk pembukuan ini sangat minim, sehingga ada ulama yang memiliki pemikiran, ya, diantaranya pada zaman Rasul, ya, itu bagaimana para sahabat, ya, menyarankan untuk membukukan, ya, Al-Quran. Nanti khawatirnya teks-teks yang sangat berharga itu akan musnah karena berbagai pertimbangan, adanya banyak sahabat yang meninggal, adanya para ulama pada zaman itu yang meninggal. Yang kedua adalah adanya pengikut-pengikut yang menyebar luaskan, mempertahankan dan membela pendapat mereka. Jadi ada kalangan-kalangan ulama madhab itu juga memiliki pengikut-pengikut, ya, sehingga pengikut-pengikutnya ini yang membukukan diantaranya seperti itu dan meneruskan sesuai dengan jalan pikirannya imam madhab itu. Ketika Imam Syafi'i meninggal, maka di situ ada Syafi'iyah, ya, pengikut-pengikut Imam Syafi'i, yang mana mereka juga, ya, sangat, ya, ambil keputusan ataupun menggunakan metode ijtihadnya Imam Syafi'i. Adanya kecenderungan ulama untuk menyarankan penggunaan mazhab-mazhab tersebut oleh para hakim dan umat secara umum. Ya, disinilah timbulnya mazhab, diantaranya adalah adanya, kalau berkaitan dengan negara, misalnya negara ini mengikuti mazhab apa, negara ini mengikuti mazhab apa. Disitulah biasanya peranan daripada para
umara, pemimpin-pemimpin itu dalam menentukan ya sebuah madhab yang dianut oleh para pengikutnya. Ya, nanti di sini agak diskusi apakah sebenarnya madhab itu harus seperti itu. Apakah kita harus bermadhab? Ya, jawabannya ya yang jelas bahwasannya sebenarnya kita itu diinginkan oleh Allah, yaitu Allah itu menginginkan kita untuk mengikuti syariatnya. Syariat itu lahir dari mana? Dari Al-Quran, hadis. Ya, kalau berkaitan dengan mengikuti madhab, ya, itu karena madhab itu juga berkaitan dengan bagaimana cara pandangnya secara instan. Ibaratnya di situ sudah ada orang yang memberikan rumusan-rumusan dan instannya itu adalah madhab itu, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan ataupun menjalani agama ini. Madhab itu mempermudah kita dalam menjalankan sebuah agama. Dari golongan Sunni terdapat beberapa madhab yang tetap eksis. Madhab arba'ah itu, madhahibul arba'ah, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan madhab Hanbali. Dari golongan Syiah terdapat madhab Zaidiyah dan madhab Imamiyah. Munculnya madhab-madhab tersebut secara eksplisit menunjukkan betapa perkembangan hukum Islam pada waktu itu menunjukkan gerak yang dinamis. Konsep ma'kul al-ma'na dan ghair ma'kul al-ma'na, inilah yang menyebabkan timbulnya pemikiran, timbulnya ra'yu, pendapat yang berbeda-beda. Ya, itu adalah konsep tentang ma'kul al-ma'na dan ghair ma'kul, yang bisa diakal dan tidak bisa diakal. Menurut Profesor Ibrahim Hussein, lapangan yang bisa dijangkau oleh ijtihad diantaranya kawasan-kawasan yang memungkinkan kita untuk melakukan ijtihad. Ulama mujtahid itu melakukan ijtihad yang tentunya di situ banyak syarat ya, bagaimana menjadi seorang mujtahid. Ya, harus hafal Al-Quran, mengetahui Al-Hadis, mengetahui juga tentang ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu ulumul hadis dan sebagainya. Ya, di situ ada nas, mansukh, ada yang berkaitan dengan usul fikih, ada fikih, ya, ada saddu dzara'i, syar'u man qablana dan sebagainya. Masalah-masalah baru yang pertama adalah masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh nas. Ini sudah saya singgung di awal tadi. Ada memang masalah-masalah baru yang datangnya terakhir, yang datangnya pada masa-masa seperti ini. Ya, contohnya di sini kalau kita pada masa COVID ini, bagaimana hukumnya, misalnya hukumnya melakukan vaksinasi dan sebagainya, atau vaksinasi itu diperbolehkan atau tidak. Atau ya kalau yang dulu-dulu, misalnya cloning, ya, atau misalnya yang berhubungan dengan kesehatan kita, banyak sekali ya, apakah ini diperbolehkan atau tidak. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum jelas, belum ditegaskan pada nas, baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nas-nas yang dhanni dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan. Jadi nas di dalam Al-Quran atau teks Al-Quran itu mengandung teks yang bentuknya adalah dhanni, yang memerlukan kajian, memerlukan, atau dhanni itu tidak pasti ya, prasangka, dhanni. Dan teks yang kedua adalah teks yang qat'i, ini yang pasti, bahwasanya hukumnya ini sudah jelas ya, sholat 5 waktu, syahadah dan sebagainya, itu sudah jelas. Tapi untuk kaitannya dengan waktu-waktunya sholat, terus bagaimana cara sholat, itu belum ada di dalam, di Al-Quran tidak ada. Maka disitulah lapangan dari ijtihad itu terbuka. Nas-nas Al-Quran tadi ada 2, yang jenis zanni ya, dan yang ini yang zanni di sini yang membutuhkan pemikiran, ini adalah belum pasti ya. Mungkin di situ ada jenis teks
yang seperti ini yang memerlukan penafsiran, ya, sehingga ini membuat ya ulama mujtahid itu merumuskan dan juga mencari istinbat hukum dari teks-teks itu. Serta hukum Islam yang ma'kul al-ma'na, ta'aquli, ya, yang bisa difikirkan. yakni kausalitas ilahnya dapat diketahui seorang mujtahid. Ini ada hubungannya ini. Ya, sehingga kalau misalnya saya menggunakan hukum ini, maka saya bisa mengambil keputusan ini. Ya, itu masih bisa diakal. Sebaliknya ulama telah sepakat bahwa ijtihad tidak dibenarkan pada masalah nas yang qat'i, ahkam al-mansusah, yang hukum-hukum yang sudah dinaskan, yang sudah pasti, dan hukum Islam yang bersifat ta'abbudi, ya, yang berkaitan dengan ibadah. Ghair al-ma'qul al-ma'na, yang mana di situ tidak bisa, ya, dari segi maknanya itu kita tidak nyampe untuk melakukan ijtihad, yang kausalitas hukumnya atau ilahnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh mujtahid. Penting sekali, ya, ini ranahnya bukan ranahnya akal, tapi mungkin ranahnya daripada ta'abbudi tadi, ibadah. Teman-teman yang saya banggakan, sekarang kita akan membahas tentang ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam fikih, dalam hukum Islam. Secara etimologi, ikhtilaf berasal dari kata ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan, yang mempunyai arti lawan dari sepakat, ya, lawan dari sepakat, diddu, ya, mudad, ya, ikhtilaf, lawan dari sepakat, lawan dari ittafaqa. Jadi dia lawan dari, ini dari segi bahasa, ya, lawan dari sepakat, dia berselisih, perbedaan pendapat atau pandangan, ikhtilaf, berbeda, berlainan dan tidak sama, itu artinya ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ikhtilafu, ya, ummati rahmah, perbedaan pendapat umatku itu adalah rahmat. Secara terminologi fiqhiyah, secara terminologi istilah fiqhiyah, ikhtilaf adalah perselisihan faham atau pendapat di kalangan para ulama fikih sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu. Perselisihan faham, ikhtilaf ulama, perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama. Ulama ini mengatakan boleh, ulama ini mengatakan tidak boleh, itu namanya ikhtilaf, ikhtilaful ulama, sebagai hasil ijtihad, yang mana pemikiran ataupun pendapat tadi itu hasilnya dari ijtihad, penggalian sebuah hukum, istinbat al-hukum, ya, dari Al-Quran dan juga Al-Hadits. Ya, dari sini kita faham bahwa kajian daripada ikhtilaf, ya, kajian pada ikhtilaf, ya, ikhtilaf ulama di sini adalah dari Al-Quran dan juga Al-Hadits. Yang tentunya kalian juga pernah mengetahui, ya, misalnya ikhtilaf ulama madhab Maliki mengatakan misalnya, ya, misalnya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang, ya, yang dia tidak menimbulkan syahwat itu tidak membatalkan wudu, sedangkan Syafi'i itu membatalkan wudu. Nah, itu namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat. Sebab-sebab terjadinya ikhtilaf, perbedaan pendapat terhadap Al-Quran. Setidaknya saya akan memberikan beberapa sebab terjadinya ikhtilaf itu apa saja. Yang pertama adalah perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran. Dalam memahami Al-Quran berbeda, yang pada teks ayat yang berkaitan dengan dzanni tadi. Yang kedua adalah sebab khusus mengenai sunnah Rasul.
ya, sebab khusus mengenai sunnah Rasul dalam kaitannya dengan apa yang dikerjakan oleh Rasul, ya, tetapi cara pandangnya mungkin berbeda yang diterima dalam hadis itu. Ya, misalkan dia memandang bahwa Rasul melakukan ini, sedangkan yang kedua Rasul tidak melakukan ini karena tidak melihat. Maka disinilah adanya perbedaan pendapat itu. Perbedaan mengenai qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah, ya, berkaitan dengan kaidah-kaidah, ya, usuliyah dan kaidah fiqhiyah, ya, yang saya sebutkan tadi. Perbedaannya mengambil sebuah hukum dengan kaidah fiqhiyah tadi, yang mengatakan diantaranya adalah ada yang mengatakan kaidah seperti ini, ya, pada dasarnya semua itu dilarang kecuali ada yang memperbolehkannya, dan juga ada kaidah yang dibalik, ya, pada dasarnya semua itu adalah diharamkan kecuali ada yang menghalalkan, ilat yang menghalalkan. Dan disinilah perbedaan cara pandang itu yang menjadikan ikhtilaf seperti ini. Perbedaan penggunaan dalil di luar Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Perbedaan penggunaan dalil di situ ada juga yang menggunakan hadis, ya. Kalau hadis sahih itu sudah sepakat semuanya menggunakan. Adapun yang hadis yang dhaif itu ada yang berpandangan bahwa tidak diperkenankan untuk melakukan sebuah ibadah dengan menggunakan hadis dhaif. Ya, ada yang juga yang mengatakan boleh tetapi pada fadhail a'mal. Tetapi kalau kaitannya dengan syariat itu tidak boleh. Misalnya melakukan sholat dengan menggunakan hadis dhaif tidak boleh. Ya, ini pandangan-pandangan, ya, pandangan-pandangan munculnya mazhab itu. Perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan, ya. Bagaimana ada suatu dalil atau misalnya dua hadis yang berlawanan dan dia bagaimana cara pandangnya sehingga mentarjihkan, inilah yang lebih kuat seperti itu. Perbedaan tentang qiyas, ya. Qiyas dalil ulama, bagaimana menentukan sebuah, ya, hasil dari pemikirannya itu, ya, lalu nanti dikiaskan kepada ya, kepada kehidupan pada waktu itu, baik dari sahabat ataupun tabi'in. Perbedaan dalam bacaan qiraat Al-Quran, begitu juga yang biasanya ada perselisihan itu adalah perbedaan dalam hal bacaan, ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan sebagainya, itu ada diantaranya adalah kewajiban untuk membasuh kaki, ada arjulakum dan arjulikum, ya. Di situ ada dua pendapat bahwa wajibnya untuk membasuh dan mengusap saja ataupun hanya mengusap, itu kan berbeda pendapatnya, ya. Itu karena berbeda dalam menentukan atau perbedaan dalam bacaan Al-Qur'annya, qiraat. Perbedaan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Banyak lafal Al-Qur'an mengandung makna ganda, makna yang mutasyabih, ya. Ini bisa diartikan ini ataupun bisa diartikan itu. Nah, ini kadang dalam bentuk musyarak dan dalam pemakaian lafal antara arti hakikat dan majas, ya. Mungkin ini bentuknya adalah hakikat atau bentuknya adalah majas, sehingga ini bisa diartikan ini ataupun ini bisa diartikan itu. Selain itu ada kata am, umum, tetapi yang dimaksudkan adalah khas. Begitu juga kalau kita belajar ilmu ulumul Quran, ya, itu ada kata-kata yang umum tetapi yang diinginkan itu adalah khas, ya, seperti itu, ya. Nanti, ya, inilah pentingnya kita mempelajari agama dan juga bermadhab. Mungkin kita tidak tahu ilmu itu, sedangkan di sana ada ulama-ulama yang menggariskan, yang sudah memberikan petunjuk untuk itu. Sebab khusus mengenai sunnah Rasul.
perbedaan dalam penerimaan hadis, perbedaan dalam menilai periwayatan hadis, bahwa ini adalah rawi, berkaitan dengan rawi, berkaitan dengan penerimaan hadis itu bagaimana, ikhtilaf tentang kedudukan Rasul. Perbedaan mengenai qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Perbedaan mengenai kaidah usuliyah diantaranya mengenai istisna, ya, pengecualian itu kita pelajari dari qawaid usul. Perbedaan mengenai kaidah fiqhiyah, mazhab Syafi'i menggunakan kaidah hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan. Ya. Jadi sesuatu itu boleh sebenarnya semuanya, karena makan ini boleh. Tetapi kalau misalnya ada kaidah, ada ilatnya, dalil yang mengatakan ini haram, itu baru haram. Kebalikan dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu hukum asal dari segala sesuatu adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah boleh. Perbedaan penggunaan dalil di luar Al-Quran. Ya, ulama fikih sepakat bahwa Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai rujukan utama dalam menggali hukum Islam. Sedangkan yang menjadi perbedaan di antara mereka adalah penggunaan dalil, ya, selain dalam Al-Quran itu. Apakah dari istihsan, maslahah mursalah, ya, istislah uruf, syar'u man qablana, dan qaul sahabi. Ini di dalam kajian ulumul Quran di situ ada yang fikih. Perbedaan dalam mentarjihkan dalil dari dalam Al-Quran yang berlawanan, ya, dalil yang berlawanan, bahwa para ulama berbeda pendapat adanya perlawanan dua dalil, dan salah satu cara mengatasinya adalah mentarjih. Ini saya sebutkan tadi, ya, mungkin metode yang digunakan berkaitan dengan misalnya tadi ada yang menggunakan al-hadith, ya, yang berpegang teguh pada sunnah, dan juga ada yang menggunakan dengan ra'yu tadi. Ini tergantung dengan mujtahid yang diikuti. Menurut Imam Syatibi bahwa sebetulnya tidak ada satupun yang terjadi perlawanan di antara dalil-dalil Al-Quran, kecuali berlawanan dalam memastikan dan menetapkan hukum. Sebagian lain menyatakan bahwa memang terjadi perlawanan di antara beberapa dalil Al-Quran. Oleh karena itu kita harus cari jalan penyelesaiannya. Baik, contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 180, telah diwajibkan atas kamu apabila seorang kamu menghadapi kematian supaya berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat-kerabat dekat. Ya. Ini ayat tersebut bertentangan dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah bersabda dalam khutbahnya, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya. Kalau yang di atas itu diperbolehkan berwasiat untuk ahli waris, ya, dan kerabat-kerabat dekat, tapi kalau di hadis ini tidak. Tidak ada perbedaan. Tetapi dalam menghadapi itu, golongan Hanafi menyelesaikan berlawanan tersebut dengan tarjih. Menurut ulama Hanafiyah, yang rajih adalah Al-Quran, yang marjuh adalah Al-Hadis. Jumhur ulama, kalau ulama, ya, secara banyak yang mengatakan lebih kompromi. Apabila mungkin dikompromikan, dengan demikian tidak ada kesan melemahkan salah satu dari dua dalil yang dianggap bertentangan tersebut. Ya, mungkin ditarikan ilah-ilahnya, sebab-sebabnya dan sebagainya. Jadi tidak bisa mengambil, ya, secara bahwa ini adalah mentarjihkan atau menguatkan dalil dan dalil Al-Quran, atau yang marjuhkan, melemahkan. Tapi di situ ada tahapan yang memang harus dilalui untuk mengatakan ini dibolehkan atau ini tidak. Perbedaan tentang qiyas. Masalah qiyas merupakan perbedaan yang sangat luas dalam usul fikih di kalangan mazhab hukum. Perbedaan itu bukan hanya antara yang menolak qiyas, tetapi juga yang menerima qiyas. Ya. Dikiaskan pada perilaku misalnya seperti itu, ya.
Contoh sebagaimana ditulis oleh Syekh Waliullah Al-Dahlawi, yaitu berdiri karena ada jenazah yang lewat. Berdiri ketika ada jenazah yang lewat, sebagian pendapat mengatakan bahwa berdiri itu merupakan penghormatan kepada malaikat sehingga meliputi semua mayat baik mukmin maupun kafir. Akan tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa berdiri itu karena kesusahan yang menimpa mayat yang juga meliputi semua mayat. Ya, ini perbedaan ada dalam melakukan ataupun menggunakan kias tersebut. Perbedaan dalam qiraat tadi sudah saya jelaskan. Wa arjulakum tadi ya, wa arjulikum. Bukan bi ya, maaf tadi ada kesalahan. Wa arjulakum dan wa arjulikum. Yang pertama, kalau ketika dibaca wa arjulakum, maka pendapat yang mengatakan ini adalah wajibnya kita membasuh kaki dalam wudhu. Tapi yang kedua adalah kita hanya ya cukup disapu saja. Hikmah dan implikasi ikhtilaf dalam kehidupan masyarakat. Apa hikmahnya kita melakukan atau ikhtilaf ini? Implikasinya dari ikhtilaf. Yang pertama, sifat toleran, karena di situ ada banyak ya orang yang berpandangan ini, yang berpandangan itu, maka di situ disatukan dengan ya dengan Islam. Itu sebenarnya Islam itu adalah bangunan yang sangat besar sekali, yang dimana akarnya adalah sunnah dan Al-Quran dan sunnah. Lalu nanti ada pohonnya, lalu di pohonnya itu adalah diantaranya nanti ada buahnya, dan buahnya di situ adalah para hasil dari ijtihad ya mujtahid ulama masjid terhadap hukum-hukum itu, akan mendapatkan keuntungan ilmu. Khilafah dalam hukum Islam adalah merupakan hasanah, ya hasanah yang bagus untuk toleransi dan sebagainya. Akan memberikan manfaat jika disadari. Niatnya jujur dan menyadari akan tanggung jawab bersama, digunakan untuk mengasah otak dalam dan memperluas cakrawala. Ya, ini diperbolehkan. Ini kan dia kan perlu mencari beberapa rujukan ya, memberikan kesempatan bicara lawan jenis. Tujuan mengetahui sebab terjadinya ikhtilaf, ya, mengetahui sebab-sebab terjadinya ikhtilaf dapat mengeluarkan umat dari sifat taklid buta ya. Kita tahu hukumnya ini diperbolehkan dan ini tidak, itu kan kita tidak semata-mata membaca dari satu mazhab saja. Ya, kadang kita juga mencari rujukan yang lain, mazhab ini bagaimana. Nah, itu akan memperluas cakrawala kita yang kita tidak menafikan untuk, ataupun kita tidak taklid buta mengikuti ulama mazhab itu secara ya saklek seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ada alasan tertentu sehingga harus pindah ya, itu dengan semua perangkatnya yang ada di situ ya, mungkin dengan pertimbangan yang tertentu, sehingga akan terbuka untuk memperdalam studi. Baik, terima kasih. Semoga kita dengan adanya mazhab ini, tadi sudah saya singgung apakah kita wajib atau tidak mengikuti mazhab. Yang wajib itu adalah mengikuti syariat, dan syariat itu syariat Allah ya, baik itu Al-Quran dan hadis dan juga ijma, qiyas dan sebagainya, yang mana rumusan-rumusan itu sebenarnya sudah dirumuskan oleh mazhab itu tadi. Nah, kita tinggal mengikutinya, dan kita masih diberikan kesempatan untuk tidak taklid buta ya, tidak mengikuti taklid buta. Ini akan saya jelaskan tadi, akan memperluas hasanah dan juga terbangunnya sifat toleransi di antara umat Islam tersebut. Dan kita tidak mudah untuk mengafir-ngafirkan. Yang pertama itu tidak mudah untuk bid'ah-bid'ahkan. Kalau ini tidak sesuai, ini bid'ah dan sebagainya. Itu yang
yang kemungkinan salah ya, karena perbedaan ini ya, misalnya tidak kunut itu bid'ah ataupun yang kunut yang bid'ah dan sebagainya. Nah, itulah yang kita hindari. Di situ ada ulama mazhab, ada perbedaan pendapat, ini sebuah kebiasaan dan itu adalah rahmah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.